أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, as-saimin was-saimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini dan kesempatan yang berbahagia ini, Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik bisa kembali di majalisul ilm, majalisul dzikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya dan hidayahnya. Kemudian salawat serta salam bagi Rasul yang termulia, Sayyidu waladi Adam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali pagi ini di dalam suratu Al-Buruj, sumpah Allah Azza wa Jalla terhadap gugusan bintang-bintang, sumpah Allah Azza wa Jalla terhadap hari kiamat, sumpah Allah Azza wa Jalla terhadap hari Jumat, demikian hari Arafah. Semuanya itu apa? Allah sumpahkan bagaimana Ashabul Ukhdud dibunuh oleh orang-orang kafir Yaman, musyrikin Yaman, dikarenakan keteguhan mereka mentauhidkan Allah di atas al-haq, di atas al-iman. Pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini, kembali kita akan lanjutkan di dalam bagian kedua atau pada bagian kedua dari surat yang agung ini, surat yang mulia ini, yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Ini merupakan suratu Makkiyah, surat Makkiyah yang memiliki ayat 22 ayat, ada 22 ayat, dan kita akan lanjutkan sekarang pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Tetapi sebelum kita lanjut, kita sedikit mengambil beberapa faedah dari firman Allah Azza wa Jalla pada ayat yang ke-10, yang Allah Azza wa Jalla katakan dalam firman-Nya, Allah Tabaraka wa Ta'ala
menyebutkan alladzi lahu mulkus sama wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka dibakar hidup-hidup melainkan karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi mereka dibakar oleh raja dan pengikut-pengikutnya dikarenakan mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Orang-orang yang fatanul mu'minin, berusaha mengeluarkan orang-orang beriman, laki maupun perempuan, lantas mereka tidak beriman. Lalu mereka tidak beriman. Di sini ada beberapa waqfah, pelajaran-pelajaran yang perlu kita ambil. Thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Mereka membakar orang-orang beriman, menghambat orang-orang beriman dari agama Allah Azza wa Jalla. Mereka ingin mengembalikan orang-orang beriman murtad. Maka Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Nah, ada beberapa pelajaran penting di sini. Pelajaran yang pertama, lau tabu, andai kata mereka bertaubat, la kharaju min hadzal wa'id, niscaya mereka akan keluar dari ancaman tersebut. Maka ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah menerima taubat hamba-hambanya. Maka apa yang disebut oleh Nabi SAW yang dibawakan dalam Al-Bukhari dan Muslim, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku telah mengalahkan dan mendahului kemarahanku. Jadi, andai kata mereka yang menyiksa orang-orang beriman, yang mengajak orang-orang beriman untuk kembali murtad, andai kata mereka mau bertobat, Allah akan terima tobat mereka. Tidak ada yang tidak diterima tobatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Selama itu matahari belum terbit dari barat, dan selama nyawa belum sampai di tenggorokan, Allah akan terima. Maka ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, unzur idha hadzal karami wal jud, lihatlah kemurahan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana murahnya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Qatalu awliya'ahu, mereka membunuh wali-wali Allah Azza wa Jalla. Wahum yad'u wa huwa yad'uuhum ila taubati wal maghfirah. Allah ajak mereka untuk bertaubat. Allah ajak mereka untuk kembali kepada ampunannya. Adakah yang seperti ini? Coba kalau kita tiada maaf bagimu. Jadi Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang fatanul mu'minin, menghalangi orang-orang beriman dari jalan Allah Azza wa Jalla dengan membakarnya dan yang lainnya. Thumma lam yatubu, lalu mereka tidak bertaubat. Ai fa idza tabu, kalau mereka bertaubat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, qabilat minhum taubatuhum. Ya. Idza tabu ya Rabb, jikalau mereka bertobat ya Rabb, qabilta minhum taubatahum, engkau terima taubatnya, wa afauta an jarimatihim, engkau maafkan kejahatan-kejahatannya. Maka ini poin yang pertama. Jadi Allah Azza wa Jalla karunianya
atau Allah Azza wa Jalla kasih sayangnya amat luas dan mampu mengalahkan murka Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-waqfatu tsaniyah. Poin yang kedua, pelajaran yang kedua dari ayat ini, pelajaran terhadap orang-orang atau peringatan terhadap orang-orang yang yuqannituna an-nas min rahmatillah, yang menjadikan manusia berputus asa dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jangan lakukan seperti itu. Jangan jadikan manusia putus asa dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Anjurkan manusia kepada perkara-perkara yang membangkitkan semangat mereka. Maka lihat para anbiya alaihimus salatu wassalam memberikan rasa optimis bagi kaumnya, bagi umatnya, dan betapa bahayanya memberikan orang rasa pesimis. Karena sallallahu alaihi wasallam yakrahu at-tasyaum. Nabi alaihi salatu wasallam membenci yang namanya pesimis. Wa yu'jibuhul fa'al. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih senang al-fa'al, sikap optimis. Dan lihat bahayanya memberikan orang rasa pesimis. Apa yang telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam sabdanya? Yaqulu kana rajulani fi Bani Israil. Ada dua orang dari Bani Israil. Bani Israil itu orang-orang sebelum kita, dari keturunan Yakub. Mutawakhiyain, bersaudara. Satunya berdosa, satunya rajin ibadah. Yang rajin ibadah terus melihat saudaranya di atas perbuatan dosa dengan menegur, aksir, stop, tahan dirimu dari perbuatan dosa. Fawajadahu yawman ala dzambin faqala lahu aksir. Keesokan harinya ditemukan lagi saudaranya sedang berbuat dosa. Dikatakan, tahan dirimu. Faqala khallini wa rabbi abu'itha alayya raqiban. Akhirnya yang berdosa ini ngambek, bahkan menantang, ya, sambil mengatakan, biarkan antara aku dengan Rabbku. Ini urusanku dengan Allah Azza wa Jalla. Urusanku. Engkau itu tidak diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengintip gerak-gerikku. Faqala wallah la yaghfirullah lak. Orang langsung mengatakan, Allah tidak mengampunimu. Demi Allah, Allah tidak mengampuni. Au la yudkhiluka Allahul jannah. Atau demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Maka Allah cabut nyawa keduanya dan dikumpulkan mereka di hadapan Rabbul Alamin. Allah bertanya kepada yang sungguh-sungguh ibadah, apakah engkau tahu apa yang ada pada diriku? Apakah engkau lebih menguasai, berkuasa dari apa yang aku kuasai? Maka Allah mengatakan kepada yang berdosa, pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam surga dengan kasih sayangku. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, Allah berkata, berfirman kepada yang lainnya, pergilah engkau ke dalam api neraka.
Maka oleh karena itu tidak boleh kita taqnitun nas min rahmatillah azza wa jalla. Ya, tidak boleh kita menjadikan orang qanut, putus asa. Kemudian Allah azza wa jalla mengatakan innal ladzina amanu wa aminus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, bagi mereka jannat basatin, kebun-kebun surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang sangat besar. Inilah dia mereka yang mentauhidkan Allah azza wa jalla. Balasannya jannat. Maka jazaul ihsan al-ihsan, balasan perbuatan baik ya baik juga. Wa hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Kemudian ujung dari kesabaran, ujung dari keredaan, ya. Nah, ujung dari kesabaran ar-ridwan, keredaan Allah azza wa jalla. Ujung dari kesabaran adalah fasihul jinan, surga yang sangat luas. Sungai-sungai mengalir di bawah kebun tersebut. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Itulah keberuntungan yang hakiki. Itulah yang dicari, yaitu al-jannah war ridwan, surga Allah azza wa jalla dan keredaan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ketika Allah azza wa jalla telah memberikan keredaannya kepada penduduk surga, maka tidak akan dimurkai oleh Allah azza wa jalla selama-lamanya. Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada. Aku campakkan keredaanku untuk kalian, aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Kemudian poin yang ketiga, perhatian bagi orang-orang yang sedang lalai, orang-orang yang memperolok-olok, orang-orang yang mempermainkan batasan-batasan Allah azza wa jalla. Kembalilah kepada Rabb kalian. Kenapa? Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya pembalasan Rabbmu syadid, sangat keras terhadap siapapun yang durhaka, siapapun yang menentang, siapapun yang menyelisihi perintahnya. Allah azza wa jalla ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Tetapi ingat juga syadidul iqab, Allah azza wa jalla sangat keras siksanya. Maka jangan ingat rahmat saja tapi lupa akan siksa. Maka Allah azza wa jalla berfirman, wa'alamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah azza wa jalla siksanya sangat keras dan Allah azza wa jalla maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi sebagaimana Allah azza wa jalla ghafirudz dzam, mengampuni dosa-dosa, ya, tapi ingat bahwa aziz maha perkasa, dzintiqam, membalas. Ya, Allah azza wa jalla akan membalas dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat hambanya. Ghafiridz dzam, qabilit taub, syadidul iqab, dzit taul. Allah azza wa jalla maha mengampuni dosa, menerima taubat, dan keras pula siksanya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kasih tahu hamba-hambaku, aku itu maha pengampun lagi maha penyayang, dan azabku itulah di azab yang sangat-sangat pedih. Lalu Allah azza wa jalla mengatakan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah Allah azza wa jalla yang memulai penciptaan makhluk ini dari tidak ada menjadi ada. Wa yu'id, kemudian dia pula yang akan mengembalikannya. Allah azza wa jalla ciptakan makhluk ini di dunia. Setelah tiba waktunya dia akan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah tiba waktunya dia akan dikembalikan lagi hidup oleh Allah azza wa jalla dengan kehidupan yang hakiki. Maka Allah azza wa jalla katakan dalam ayat yang lain, wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang hakiki jikalau manusia ini mengetahui. Maka kita di dunia ini hanya sesaat. Dan dunia ini adalah ujian dari Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla menurunkan Adam alaihi salatu wassalam beserta ibu kita Hawa ke dunia ini sebagai hukuman dari Allah azza wa jalla. Ini bukan negeri yang abadi.
bukan negeri tempat kita bersenang-senang, tapi ini hanya sesaat, dan ini adalah benar-benar ladang kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah, ladangnya akhirat. Banyak yang kita tanam dari kebaikan, maka banyak pula kebaikan yang akan kita panen. Tidak ada kebaikan yang kita tanam, maka bagaimana mau panen kecuali panen dosa. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan makhluk ini dari tidak ada menjadi ada di dunia ini. Kemudian dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla, thumma yu'iduhu. Kemudian Allah kembalikan lagi di saat tiupan sangkakala yang kedua atau yang ketiga, wa huwa ahwanu alaih. Itu lebih gampang. Itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Za'ama alladhina kafaru, orang-orang kafir itu menyangka alla yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan kembali setelah mereka mati sekian lama. Qul, katakan, bala, benar, wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian akan diberitakan perbuatan-perbuatan kalian dengan adanya catatan tersebut. Apa kata Allah di akhir ayat? Wa dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Maka di sini wa huwa yubdi'u wa yu'id, dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada dan mengembalikannya setelah dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketahuilah bahwasanya Allah, dia yang memulai siksa itu, dan dia pula yang akan maha kuasa, atau dia pula yang maha kuasa untuk mengembalikan siksaan tersebut kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang jahat. Di dunia Allah siksa, di akhirat diulangi lagi, bahkan lebih dahsyat. Maka lihat apa kata Allah tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api itu terus dinyalakan untuk Fir'aun itu pagi dan sore, terus. Lalu apa kata Allah? Wa yauma taqumus sa'ah, dan di saat kiamat tiba, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkan Fir'aun itu ke dalam azab yang sangat dahsyat. Yubdi wa yu'id, di dunia dikasih siksa, di akhirat diulangi yang lebih dahsyat lagi siksa itu. Kemudian lihat juga dalam ayat yang lain, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali matang kulit mereka di dalam neraka, diganti lagi dengan kulit yang lain agar benar-benar mereka merasakan siksa itu. Yubdi'ul khalq wa yu'idu, memulai penciptaan, setelah hancur dikembalikan lagi. Kulitnya baru, setelah terbakar dibalikin baru lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah sebutkan kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Kemudian setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan ke lagi. Lalu Allah Azza wa Jalla menganjurkan hamba-hambanya untuk bertaubat, kembali kepada setelah menjelaskan siksanya dan hukumannya. Wa huwal ghafurul wadud. Allah Azza wa Jalla pengampun, wadud, cinta kepada orang-orang yang taat, cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Maka inilah dia, Allah Azza wa Jalla, di samping dia ghafur, dia syadidul iqab. Dan di sini mewajibkan kita mengimani arkanul ibadah. Rukun dan pokok-pokok ibadah yang di hati, harus ada rasa cinta, harus ada rasa berharap, harus juga ada rasa cemas kita, takut kita. Karena antara khauf dan raja, takut dan berharap itu, ini ibarat dua sayap. Pada seekor burung, tidak ada burung yang terbang hanya dengan satu sayap, jatuh dia. Kita pun demikian, jangan kita hanya berharap, jatuhlah kita dalam kelompok murji'ah. Hanya bebas berbuat dosa, waliyadzubillah. Dan jangan pula kita ini terlalu takut dan khawatir, jatuhlah kita dalam pemahaman khawarij. Tapi beradalah di atas pemahamannya salafus saleh, pemahamannya ahlus sunnati wal jamaah, yang menggabungkan semuanya itu.
Dan ingat, Allah Azza wa Jalla yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya, Dzul Arsyil Majid, fa'alul lima yurid. Allah Azza wa Jalla, dialah yang memiliki arsy Al-Majid, arsy yang terpuji. Atau ini kembali kepada sifatullah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla yang maha terpuji, dialah yang memiliki arsy yang agung itu. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya Dzul Arsyil Majid, Al-Majid itu sifat kepada arsy, bukan sifat Allah Azza wa Jalla. Disebut arsy tentang Bilqis yang memiliki singgasana, walaha arsyun azim, dia memiliki arsy yang sangat besar. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan tasliyah, hiburan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Diberi hiburan dan diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatan kesabaran. Disebutkan kepada mereka kaum-kaum yang mendustakan dakwahnya, kaum-kaum yang mendustakan dakwah para nabinya, para rasulnya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didustakan oleh kaumnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla ingatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang menimpa kaum-kaum yang mendustakan para nabi mereka. Dan disebutkan bagaimana akibat, bagaimana yang akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Apakah telah sampai kepadamu ya Muhammad berita kelompok-kelompok, pasukan-pasukan yang memerangi Allah Azza wa Jalla, memerangi Rasulnya? Yaitu dialah pasukannya Fir'aun dan pasukannya Thamud. Telah datang beritanya kepadamu. Demikian juga kaummu sudah mengetahui kabar tersebut. Jangan pernah mengira bahwasanya kabar itu tidak sampai kepada Quraisy. Sudah sampai berita itu kepada Quraisy. Kalau mengatakan hal ataka hadithul junud, apakah telah sampai kepadamu suatu kelompok pasukan yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya? Dan telah sampai kepadamu berita tersebut, dan telah sampai berita itu kepada kaummu, yaitu orang-orang Quraisy. Sampai kepada mereka. Jadi jangan sampai berpikiran, berprasangka bahwasanya tidak sampai berita itu kepada kaummu, kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy telah mengetahui apa yang menimpa pasukan tersebut, yang menimpa kelompok tersebut. Mereka tahu apa yang menimpa Fir'aun beserta bala tentaranya, apa yang menimpa Thamud dan 'Ad, kaumnya Lut, Ashabul Aikah, kaumnya Tubba, Acap, telah datang kepada mereka berita-berita para pendusta itu, sampai kepada mereka semuanya. Makanya salah satu fungsi al-qissah di dalam Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim, para ulama kita membagi isinya hanya 3. Pertama tauhid, kemudian yang kedua ahkam, kemudian yang ketiga adalah al-qasas, al-hikayat. Dan hikayat ini ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang mau berpikir. Apa Allah katakan? In kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqa wa'id. Semuanya mendustakan para rasul dan layak mereka mendapatkan ancaman Allah Azza wa Jalla. Kenapa dikatakan hal ataka hadithul junud? Telah sampai kepadamu ya Muhammad, demikian kaummu, berita tentang para pasukan-pasukan yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya. Karena orang Quraisy itu adalah pengembara. Rihlat asy-syita'i was-sayf. Mereka berjalan di musim panas, mereka berjalan di musim dingin. Ke Yaman, ke Syam. Nah, negeri-negeri tempat kaum-kaum yang mendustakan para rasul dan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla itu dilewati oleh mereka.
Maka semenanjung Arab itu adalah daerahnya para anbiya dan para rasul, sampai ke Palestina, masuk Mesir. Jadi orang-orang Quraisy melewati negeri-negeri tersebut, ya, negeri orang-orang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena mendustakan para nabi dan para rasul. Mereka lewati pagi dan petang. Mereka lewati di saat mereka musafir. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, wa innakum latamuruna alaihim musbihin, kalian melewatinya di waktu pagi, wa bil lail, demikian juga waktu malam. Afala ta'qilun, apa kalian tidak berakal, tidak mengambil pelajaran, tidak berfikir? Wa innahuma labi imamin mubin, keduanya itu adalah tariqun wadih, abi tariqun wadih, diketahui dengan cara yang jelas. Ya, tetapi ingat, orang-orang kafir memang tidak mau mengambil pelajaran dan peringatan dari setiap peristiwa itu. Lalu Allah mengatakan, balil ladzina kafaru yukadzibun. Ya, justru orang-orang kafir itu terus mendustakan, terus membangkang. Itulah perbuatan mereka. Itulah dia kebiasaan mereka. Itulah agama mereka. Selalu membangkang, selalu mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Tetapi ingat, Allah Azza wa Jalla meliputi mereka dari belakang mereka. Allah yang menguasai mereka. Mereka tidak pernah akan lepas dari Allah Azza wa Jalla. Allah meliputi seluruh amal perbuatan mereka. Tidak ada yang samar bagi Allah Azza wa Jalla apa yang muncul dari mereka. Allah akan balas apa amalan mereka sekecil-kecilnya. Allah yang akan menghancurkan mereka. Allah yang akan menyiksa mereka. Allah yang menimpakan bagi mereka azab. Dan jangan pernah mengira bahwasanya Al-Quranul Karim ini merupakan perbuatannya syaitan. Jangan pernah mengira ini turunnya dari syaitan. Demikian juga orang-orang mengatakan Al-Quranul Karim adalah in hadza illa qaulul bashar, ucapan manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Hati-hati. Ya. Wa ma tanazzalat bihi syayatin, ini bukan diturunkan oleh syaitan. Wa ma yanbaghi lahum, dan tidak pernah akan pantas bagi mereka. Wa ma yastati'un, dan tidak pula mereka akan mampu. Wa innahum anis sam'i lama'zulun, mereka jauh dari mendengarkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Al-Qur'anul Karim la ya'tihil batil, tidak didatangi oleh kebatilan, mim baini yadayhi, dari depan, wala min khalfi, atau dari belakang. Kenapa? Tanzilum min hakimin hamid, Quran itu turun dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi Al-Quranul Karim bukan ucapan syaitan, bukan pula ucapan manusia, bukan pula makhluk. Bal huwa Qur'anum majid, dia Quran yang mulia, fi lauhim mahfud, yang berada di lauhil mahfud, yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dijaga dari penambahan, dijaga dari pengurangan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya dan menjaganya. Jadi penjagaan Al-Quran kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya Al-Quran itu akan selalu terjaga keasliannya, kemurniannya. Memang orang-orang tidak bisa menyelewengkan lafaz Al-Quran, namun yang banyak diselewengkan maknanya. Ditahrif, diselewengkan terutama al-asma wa sifat, bahkan wa ta'til, diingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka ini lebih fatal, lebih buruk ya dari sekedar mengatakan ini dari syaitan. Kenapa? Dia percaya Quran dari Allah, tetapi anehnya dia mendustakan kalamullah Azza wa Jalla. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan kafir kepada sebagiannya? Baik.
Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah dan kesimpulan. Yang pertama, at-tana'um fid dunya, bersenang-senang di dunia, wal inqibab ala syahawatiha, senang-senang di dunia, kemudian bergelimang dengan nafsu dan syahwat, sambil meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan amal saleh, itu karena tidak punya iman, tidak punya keyakinan akan harinya kebangkitan dan juga hari pembalasan. Kemudian at-tarhib wa at-targhib, anjuran dan ancaman dengan menyebutkan jaza'al kafirin, apa balasannya orang-orang kafir. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Kemudian wal mu'minin, anjurannya apa? Disebutkan tentang bagaimana karunia Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang beriman dan beramal saleh. Apa itu? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Kemudian faedah berikutnya, tahdid zalamah. Ayat ini ancaman bagi orang-orang zalim dengan siksa dan hukuman di dunia dan di akhirat. Jadi bukan saja mendapatkan hukuman di akhirat, tapi di dunia. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Disiksa di dunia sebagai mukaddimahnya, di akhirat lebih dahsyat lagi. Faedah berikutnya, innallaha ta'ala li karamihi yatawaddadul awliya min ibadihi. Di antara kemurahan Allah Azza wa Jalla, Allah mencintai wali-walinya, Allah mencintai hamba-hambanya. Dan ketika Allah Azza wa Jalla mencintai, inilah perkara yang sangat besar. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Bukanlah perkara besar engkau cinta, tetapi yang besar itu ketika engkau dicintai. Faedah berikutnya, ayat ini menjelaskan bagaimana faedah dari kisah, cerita-cerita Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan pelajaran, yang mana dengannya mendorong seorang tidak berani meninggalkan kewajiban dan tidak akan berani melaksanakan perbuatan-perbuatan haram. Yang keempat, ayat ini menjelaskan bagaimana ilmu Allah meliputi hamba-hambanya. Seluruh hambanya berada di genggaman Allah Azza wa Jalla. Seluruh hambanya di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, ayat ini menjelaskan, surat menjelaskan mulianya Al-Quranul Karim. Dia terjaga, dia terlindungi. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfud. Dia Quran yang mulia berada di lauhil mahfud yang selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan dijaga oleh para malaikat Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Itulah dia para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Dan kita akan masuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita ambil pertanyaan pertama dari Al-Hasan Al-Basri bertanya, bolehkah anak yatim menerima zakat? Boleh kalau yatimnya fakir miskin, tapi kalau yatimnya milioner tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, Assalamualaikum, bagaimana hukum jika seorang murtad karena pengaruh guna-guna bukan karena keinginan sendiri? Kita katakan kalau itu di luar kemampuannya, maka apa? Kita katakan masuk di dalam firman Allah Azza wa Jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian juga masuk dalam illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dipaksakan tetapi hatinya tenang dengan keimanan. Maka yang seperti ini perlu diruqyah dengan ruqyah yang syar'iyyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap kita Ustaz jika ada yang pemuda yang tidak berpuasa meminta makanan kepada kita
Kalau itu pemuda desa yang kita kenal, jangan kasih dia. Ingatkan dia untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali dia ada uzur yang syar'i. Karena kalau kita memberi, berarti kita termasuk bagian dari orang-orang yang ta'awun, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat dan permusuhan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apa hukumnya orang yang sengaja meninggalkan puasa? Kabair, dosa besar, hari kiamat akan disobek mulutnya dan digantung kakinya menjadi atas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan yang kelima, zikir la ilaha illallah habis salat fardu, bagaimana hukumnya? Kalau la ilaha illallah semata, maka ini mengada-ada, merdut tertolak. Karena yang ada dalam syariat kita, yang ada la ilaha illallahnya 3 bentuk zikir. Pertama, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Kemudian subhanallah ada dua bentuk saja begitu. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Hanya itu yang ada la ilaha illallahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan yang ke-6, Ustaz, bagaimana hukum bisnis jual beli online? Tidak ada masalah asal tidak ada penipuan di dalamnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kok nggak bisa disaksikan live-nya Ustaz? Ya, diulangi lagi, keluar dulu kemudian masuk kembali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan yang ke-7, Ustadz, saya pernah membaca Al-Quran akan hadir syafaat di akhirat kelak. Artinya sesuatu yang bukan makhluk dapat memberikan syafaat. Mohon keterangannya. Sesuatu yang bukan makhluk. Kita katakan, iya, Al-Quran memberi syafaat. Dan ini menunjukkan karam, kemuliaan Allah Azza wa Jalla dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla membuat apa saja yang dikehendaki. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan yang ke-8, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bolehkah zikir pagi digabung dengan zikir setelah sholat subuh dan zikir petang digabung dengan zikir setelah asar? Tidak ada masalah, hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang ke-9, apakah berzina wajib minta maaf kepada orang yang dizinahi? Kita katakan wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau bisa, ya, lalu kalau ada hukum rajam, maka wajib dirajam jika sudah menikah. Kalau tidak, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan yang ke-10, Ustaz, apa maksud dari ceramah seorang berkata, bermaksiat lagi, bertaubat lagi? Kapan kalian bosan bermaksiat? Mohon penjelasannya. Kita katakan bahwasanya orang beriman memang harus terus mengingatkan, dan orang beriman ketika jatuh dalam dosa harus kembali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan mungkin ada kesalnya, ya, sebagaimana para sahabat kesal. Tetapi tidak boleh kita menjadikan orang, ya, pesimis, putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Lihat, ketika adalah seorang sahabat, dia terus dibawa kepada Nabi, ma'aktsara ma yu'ta, katanya. Ya, la'anahullah, katanya. Ya, betapa seringnya dia dibawa, semoga Allah melaknatnya. Jangan, kata Nabi SAW, dia cinta Allah, cinta Rasulnya, katanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah yang dibaca di antara takbir salat Id, ini yang ke-11, tidak ada bacaan secara khusus? Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang ke-12, siapa saja berhak untuk kita berikan zakat, boleh memberi zakat kepada yayasan, kemudian yayasan tersebut membaginya kepada guru-guru yang mengajar di sana, atau mungkin kelanjutan pembangunan. Yang berhak diberikan zakatul mal 8 golongan. Pembangunan tidak termasuk di dalamnya. Tapi guru-guru yang fuqara masakin, yang fi sabilillah, boleh diberikan. Adapun zakatul fitr khusus 2 orang saja, fuqara dan masakin. Kemudian pertanyaan yang ke-13, pertanyaan jangan terlalu panjang-panjang. Bagaimana hukumnya bagi orang mengatakan bahwa negara yang banyak pendukungnya beragama Islam tidak akan maju? Apakah pertanyaan orang tersebut bisa mengeluarkan orang dari Islam?
kita katakan bahwasanya ini perkataan yang berbahaya. Dan itu tidaklah muncul kecuali orang-orang dari luar Islam. Ya, kalau dia sebagai seorang muslim yang sebenarnya tidak mungkin akan muncul perkataan seperti itu. Ya, Allahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan yang ke-14, perbanyak doa pada sujud terakhir dalam salat, maksudnya apa? Siapa yang mengatakan demikian? Tidak ada dalilnya. Karena yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammas sujud, adapun sujud fa aktsiru fihi doa, perbanyak doa. Tidak disebutkan sujud terakhir. Maka jangan kita mengada-ada dalam urusan agama. Wallahu taala ala wa ala. Yang ke-15, dapatkah kita banyak pahala apabila kita berkali-kali membaca satu ayat dari Al-Qur'an agar cepat hafal? Kenapa tidak? Setiap huruf itu mendapatkan satu kebaikan sampai 10 kali lipat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang ke-16, apakah doa khusus untuk menyerahkan zakat fitrah? Tidak ada. Adapun yang menerima, dia yang membaca Allahumma shalli ala fulan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang ke-16, apakah boleh kita menerima sedekah dari keluarga yang bekerja di bank? Kita katakan jangan terima kalau takut kepada Allah Azza wa Jalla atau kehati-hatian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukum pinjam uang dengan saudara bekerja di bank dan bayarnya tidak ada kelebihannya? Kita katakan pinjam meminjam tidak ada masalah, asal ya sesuai dengan akad yang syar'i. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bagaimana kita bersikap terhadap keluarga yang menjauhi kita karena kita masuk sunnah? Dekati dia, ya, dan berilah dia sedekah agar dia mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz, apa sahih hadis tentang sholat sunnah wudu, dan apakah kalau kita berwudu setelah sholat subuh dan asar boleh sholat sunnah wudu? Hadisnya sahih dan boleh kita lakukan kapan saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya punya uang 230 juta sebulan, sebelum masuk haulnya uang saya pakai DP pemborongan 160 juta, sisa uang tadi 70 juta. Masuk bulan Ramadan uang saya pertama menjadi 130. Apakah wajib dizakatkan? Kalau sudah cukup setahun wajib dizakatkan. Kalau belum cukup tidak wajib. Allahu ta'ala ala wa alam. Saya sholat duduk karena sakit dan kaki terjulur ke depan hingga kalau sujud kepala sampai ke tempat sujud. Mohon pencerahannya. Kita katakan bahwasanya fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla semampu kalian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya berusaha khusyuk tapi pekerjaan yang lagi banyak, seringkali pikiran ya kita lari ke kerjaan. Apakah ada doa atau amalan supaya bisa khusyuk? Ya, bisa berdoa, warzuqni qalba, Allahumma inni as'alu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak khusyuk. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apakah orang miskin juga wajib bayar zakat? Zakatul fitr wajib kalau ada kelebihan dari keperluan sehari semalam. Kalau ada kelebihan dan cukup nisabnya, yaitu arba'at amdad, 4 mud, 1 gantang, maka wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah seorang mendapatkan zakat lebih dari 1 nama dari keluarga? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bolehkah menerima undangan dari teman yang suaminya bekerja di bank? Hati-hati ya, kalau dia itu punya penghasilan hanya dari yang haram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah menyentuh kotoran ayam membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu karena ayam termasuk halal dimakan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.